Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Charlie Utami, NIM 1814080026 dari Tadris IPA Fisika A dalam mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Bu Melia Sari, SPD MSI, UIN Imam Bonjol Padang. Di video ini saya akan membahas topik 4 tentang hasil penelitian, pembahasan atau analisis, dan keterbatasan penelitian. Hasil penelitian, proses pengaturan dan pengelompokan secara baik tentang informasi suatu kegiatan berdasarkan fakta melalui usaha, pemikiran penelitian dalam mengolah dan menganalisis objek atau topik penelitian secara sistematis dan objektif untuk memecah suatu permasalahan atau menguji suatu hipotesa hingga terbentuk prinsip-prinsip umum atau teori. Ciri-ciri hasil penelitian. Secara umum, konten bagian hasil penelitian ini harus mencakup beberapa hal berikut. Pertama, konteks pengantar untuk memahami hasil dengan menyatakan kembali masalah penelitian yang mendasari studi Anda. Ini berguna untuk mengarahkan kembali fokus pembaca ke penelitian setelah membaca ulasan literatur dan penjelasan Anda tentang metode pengumpulan dan analisis data. Yang kedua, dicantumkan unsur-unsur non-tekstual seperti gambar, bagan, foto, peta, tabel, dan lain-lainnya untuk mengilustrasikan temuan-temuan. Daripada mengandalkan sepenuhnya pada teks deskriptif perkembangan bagaimana temuan Anda dapat disajikan secara visual. Panjang halaman bagian hasil tergantung pada jumlah dan tipe data yang akan dilaporkan. Namun, fokuslah pada temuan yang penting dan berkaitan untuk mengatasi masalah penelitian. Terakhir, tentang paragraf pendek yang menyimpulkan bagian hasil dengan mensintesiskan temuan-temuan utama dari sebuah penelitian. Deskripsi data penelitian. Deskripsi data penelitian ini upaya untuk menampilkan data agar data tersebut dapat dipaparkan secara baik dan diinterpretasikan secara mudah. Deskripsi data meliputi penyusunan data dalam bentuk tampilan yang mudah terbaca secara lengkap. Contoh deskripsi data penelitian eksperimen, di mana judul penelitiannya peranan pembelajaran fisika berbasis eksperiential terhadap hasil belajar fisika peserta didik. Dapat kita lihat pada tabel yang menggunakan pembelajaran eksperiential ini mencapai skor tertinggi 84. Dan hasil belajar siswa pembelajaran konvensional ini skor tertingginya cuma 71%. Nah, fungsi dari deskripsi data ini agar kita lebih mudah membaca hasil data yang telah dicantumkan dalam penelitian. Masih dengan deskripsi data penelitian, tetapi ini dengan penelitian deskriptif, dengan judul penelitian pengembangan media pembelajaran menggunakan lektor Inspire pada materi elastisitas untuk siswa kelas 10 MIA. Nah, dapat dilihat deskripsi datanya bagaimana. Ini contoh deskripsi data penelitian pengembangan dengan judul pengembangan media pembelajaran fisika berbasis presentasi interaktif pada mata kuliah elektronika di Universitas Sulawesi Barat. Nah, dapat dilihat bagaimana paparan hasil datanya. Dari ketiga contoh deskripsi data tadi dengan judul dan jenis penelitian yang berbeda-beda, maka kita dapat bersimpulkan bahwa adanya paparan dari deskripsi data ini kita lebih mudah dalam membaca hasil penelitian, membaca data-data yang telah dipaparkan dalam penelitian. Kita masuk pada analisis data. Analisis data ialah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami.
dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Tujuan dari analisis data ini untuk mendeskripsikan data sehingga bisa dipahami, lalu untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang didapat dari sampel. Biasanya ini dibuat berdasarkan pendugaan dan pengujian hipotesis. Teknik analisis data dalam penelitian ada dua. Yang pertama, analisis kuantitatif. Analisis yang menggunakan alat analisis bersifat kuantitatif, yang analisis yang menggunakan model-model seperti model matematika, misalnya multivariat, dan model statistik dan model ekonometrik. Kedua, analisis data kualitatif merupakan suatu proses induktif dalam mengorganisir data menjadi beberapa kategori dan mengidentifikasi pola-pola hubungan di antara banyak kategori. Langkah dan prosedur analisis data. Yang pertama, tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data ini cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Proses pengumpulan data dalam sebuah penelitian tergantung pada jenis penelitian yang dipilih. Yang kedua, tahap editing, memeriksa kejelasan maupun kelengkapan mengenai pengisian instrumen pengumpulan data. Yang ketiga, tahap coding, tahap di mana melakukan proses identifikasi dan proses klarifikasi dari tiap-tiap pernyataan yang terdapat pada instrumen pengumpulan data berdasarkan variabel yang diteliti. Tahap selanjutnya, tabulasi, kegiatan mencatat ataupun entry data ke dalam tabel-tabel induk dalam penelitian. Yang kelima, tahap pengujian. Tahap ini data akan diuji kualitasnya, yakni menguji validitas melalui reliabilitas instrumen dari pengumpulan data. Yang berikutnya, tahap mendeskripsikan data, menyajikan dalam bentuk tabel frekuensi ataupun diagram dan dalam berbagai macam ukuran dan tensi sentral maupun ukuran dispersi dengan tujuan untuk memahami karakteristik data sampel dari penelitian tersebut. Tahap pengujian hipotesis, melakukan pengujian terhadap proposisi apakah ditolak ataupun diterima dan memiliki makna atau tidak atas dasar hipotesis. Ini nantinya keputusan akan dibuat. Contoh analisis data penelitian eksperimen. Judul penelitian pengaruh penggunaan metode eksperimen ditinjau terhadap hasil belajar IPA dari kemampuan komunikasi. Analisis hipotesis ini digunakan dalam penelitian adalah analisis ujian ANOVA. Untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu sebaran menggunakan nilai probabilitas, taraf signifikan yang digunakan 5%, sehingga apabila diperoleh nilai probability-nya di atas 0,05, maka data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian tidak memaparkan keterbatasan waktu dan logistik yang dihadapi peneliti saat melakukan penelitian. Kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi peneliti saat melakukan penelitian sudah harus dihitung sebelum merencanakan penelitian. Keterbatasan penelitian ini juga dapat diartikan sebagai memaparkan hal-hal atau variabel yang sebenarnya tercakup di dalam keluasan lingkup penelitian, tetapi karena kesulitan metodologis atau proseduralnya tertentu sehingga tidak dapat dicakup di dalam penelitian dan di luar kendali peneliti. Keterbatasan penelitian deskriptif dengan judul penelitian pengaruh yang signifikan dari model PBL terhadap kemampuan kognitif C3, C4, C5, dan C6 berdasarkan kemampuan pemecahan masalah fisika siswa.
Keterbatasan yang dialami, siswa belum terbiasa dengan pembelajaran menggunakan PBL karena siswa ini lebih sering mendapatkan pembelajaran langsung dari guru. Dan alat-alat yang disediakan terbatas sesuai jumlah kelompok, sehingga ketika terjadi kerusakan, maka siswa harus bergantian dengan kelompok lain yang telah selesai lebih dahulu melaksanakan percobaan. Keterbatasan penelitian campuran. Judul penelitian: Instrumen Penelitian Peta Konsep Fisika untuk kelas 10 MIPA 1 dan kelas 10 MIPA 4 SMA N2 Ngaglik. Keterbatasan yang dialami penelitian ini yaitu waktu. Waktu untuk kegiatan pembelajaran berkurang karena digunakan pelatihan pembuatan peta konsep. Yang kedua, instrumen penilaian yang dikembangkan terbatas untuk materi elastisitas bahan. Yang ketiga, peserta didik masih ada yang kebingungan dalam mengerjakan peta konsep karena belum terbiasa dengan model instrumen penilaian peta konsep. Berikutnya, keterbatasan penelitian PTK. Judul penelitian: Penerapan model cooperative learning tipe Study Teams Achievement Division berbantu media monopoli dapat meningkatkan aktivitas belajar akuntansi pada kompetensi dasar menyusun rekonsiliasi bank siswa kelas 10 akuntansi 2 SMK Negeri 1 Godean tahun ajaran 2011-2012. Keterbatasan yang dialami, pertemuan hanya dilakukan 2 kali siklus keseluruhan terdiri 2 pertemuan. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan waktu. Jadi intinya keterbatasan waktu yang dialami. Yang kedua, pelaksanaan model cooperative learning tipe STAT ini berbantu media monopoli membutuhkan perancangan dan persiapan yang khusus, sehingga sangat menuntut dalam pengelolaan waktu. Nah, dari beberapa keterbatasan yang telah saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa setiap keterbatasan yang dialami oleh peneliti itu berbeda-beda tergantung judul, jenis penelitian, dan tempat penelitian yang digunakan. Itulah pembahasan kita mengenai hasil penelitian, analisis data, dan keterbatasan penelitian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.